aku tetap harus ikhtiar dong Mbak, ya kan. Aku lapor polisi, aku udah BAP segala macem, dan ternyata mafia ini menipunya banyak orang. Sampai sekarang orangnya belum ketemu dan ini masih dalam pengejaran polisi. Tapi belum berhenti di situ Mbak Fen. Lanjut lagi. Oke. Masih ada lagi. Habis itu beberapa bulan kemudian ya, 3-4 bulan kalau nggak salah, tiba-tiba tuh aku ketipu lagi Mbak Fen. Bukan 17 juta nilainya, naik 45 juta. Aduh, berapa kali lipat tuh? Nah, itu berapa tuh? Hampir tiga kali lipat. Hampir 3 kali lipat ya. Dan pada saat itu aku nggak berani ngomong sama orang tuaku pertamanya. Karena ini lebih besar. Karena ini lebih besar kan. Aku ngomong sama adekku tuh pertama. Aku bilang, Din, Mbak Pop ketipu lagi. Ya Allah, kata adekku. Berapa Mbak? Gitu kan. 45 juta, Din. Aku bilang gitu kan. Ya Allah, kata Dini gitu kan. Terus dia bilang gini, Mbak, tapi kamu jangan bilang sama bapak ibu ya. Mbak Popi nggak mau bapak ibu kepikiran. Aku bilang gitu kan. Terus iya enggak aku nggak akan bilang, katanya gitu kan. Terus kenapa ya Din gitu, menurut kamu gimana ya, apa yang kurang ya? Introspeksi diri lagi aku, apa yang kurang ya Nduk? Mbak kamu udah sedekah belum ya, katanya gitu. Sedekah gimana? Sedekah subuh, kata adekku gitu kan. Sedekah subuh, aku bilang gitu. Gimana caranya? Kita subuh-subuh nyari-nyari orang buat sedekah, buat dikasih sedekah, aku bilang gitu kan. Enggak gitu kata ustadku. Gini aja Mbak, kamu sediain toples, ditulis sedekah subuh setiap pagi. Habis sholat subuh itu kita langsung masukin uang ke situ, kata adekku gitu. Nah terus aku bilang, oh gitu caranya. Oh ya udah, mungkin Mbak Popi kurangnya itu ya, aku bilang gitu kan. Iya coba ya Mbak ya, kamu mulai sedekah subuh gitu kan. Terus oh gitu, terus gimana? Terus kamu juga inilah Mbak, ngasih ke ibu, katanya gitu. Ya memang kita punya orang tua mampu, tapi kan apa namanya, beda katanya. Itu juga memperlancar rezeki loh, kata ustadz aku, bilangnya gitu. Terus bilang oh iya ya gitu ya, ya udah deh nanti apa namanya, aku mulai bismillah ya, aku bilang gitu. Tapi aku nggak ngeluh, aku nggak bilang ya Allah kenapa aku diuji lagi begini, enggak. Aku bilang ya Allah lulusin aku dalam ujian yang kau kasih ini ya Allah, aku bilang gitu kan. Subuh-subuhnya itu Mbak Fen, aku lihat kajian subuh dong. Aku kan setiap subuh itu kan pasti ikut live kajian tuh ya. Nah pas live kajian itu ustadznya bilang, ketika kita ditipu gitu, kayak kok nanya gitu kan. Allah tuh kayak lagi ngomong bahwa lewat bahas tentang apa, ketika kita ditipu sama orang, apa sih tindakan kita. Ternyata Allah itu ketika lagi kita ditipu sama orang, disitulah kita sedang dizolimin sama orang. Disitulah doa kita yang akan mustajab, katanya, karena tidak ada hijab antara engkau dan aku, katanya gitu kan, di kata ustadz itu kan. Terus bilang, wah ya Allah, aku dikasih waktu untuk berdoa yang mustajab ini. Terus katanya lagi, ketika harta itu diambil sama Allah, suatu saat tuh pasti akan dikembalikan sama Allah, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Dan mungkin ini yang akan menjadi wasilah kita masuk surga. Itu yang akan menghapus dosa-dosa kita. Aku langsung ya Allah, berarti kau sedang menghapus dosa-dosaku, aku bilang gitu kan. Ya Allah, aku ridho ya Allah, aku bilang gitu, aku mau ridho sama engkau. Aku apa namanya, aku nggak akan komplain ya Allah, bukankah ini adalah waktu aku untuk berdoa yang paling mustajab, aku bilang gitu. Dan kau pasti malu untuk tidak mengabulkan doa hambamu yang sedang terzolimi, aku bilang gitu kan. Terus aku mohon ya Allah, wah itu aku dan jadikan anakku hafiz Quran, istiqomah kan, semua doa terbaik ya, doa terbaik ya, sampai omsetku naikin ya Allah, aku bilang gitu kan ya. Betul Mbak Fen. Habis itu ya, berjalan waktu, omsetku naik. Dari yang tadinya aku cuman dari ujian yang pertama itu sama Allah, omsetku dinaikin dari 3 sampai 3 ton. Setelah ujian yang kedua 45 juta ini, omsetku dinaikin lagi sama Allah sampai 5 ton. Masya Allah.
Dan sama Allah dipertemukan dengan tiba-tiba di perjalanan itu omset udah naik ya sampai 5 ton. Udah deh tambah banyak ya sedekah subuhnya, udah aku jalanin terus Pokoknya diikutin gitu ya. terus semuanya. Akhirnya aku juga oh iya ada lupa aku belum bayar zakat gitu ya. Jadi setiap truk datang itu aku bayar zakatnya, aku sedekah subuh bayar zakatnya, sedekah subuh. Jadi ada 2 kotak tuh. Terus aku alokasikan buat orang tuaku, nih Bu aku kasih ya buat ibu, aku titip gitu-gitu. Terus habis itu bener janji Allah tuh yang ngedatengin omset tuh tambah naik gitu kan. Terus setelahnya aku dipertemukan dengan salah satu perusahaan yang ngajak joinan untuk yang kita joinan gitu ya. Semua modalnya dari saya 100%, nanti bagi hasilnya 50-50 setelah dikurangi sama biaya operasional. Tapi aku nggak serta-merta nerima itu Mbak Fen. Aku bilang, Pak kasih saya waktu, saya mau sholat istikharah dulu ya. Saya minta petunjuk Allah dulu apakah ini baik buat saya. Kalau oke, saya jalan. Akhirnya pulang dari itu aku sholat istikharah, aku ngobrol sama bapak ibuku juga, terus aku sholat istikharah, aku minta petunjuk sama Allah. Dan beberapa hari kemudian aku menemukan keyakinan, oke, Pop, bismillah gitu kan. Ini Allah kasih jalan, ambil aja. Mungkin ini untuk gedein omset lagi gitu kan. Bener, akhirnya aku ambil MOU, terus bener sama Allah dikasih kenaikan lagi omsetnya. Masya Allah. Aku udah ngomong sama adikku, tapi bapak ibuku ini kan benar nih aku lihat, karena aku nggak pengen ngasih beban sama orang tua aku sebenarnya. Nggak pengen bapak ibuku tuh kepikiran aku. Jadi aku nggak pengen sebenarnya berita, tapi aku ingin ini jadi motivasi buat teman-teman yang sudah hijrah bahwa nggak mudah emang gitu loh. Nggak gampang emang, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu nggak zolim sama hambanya. Apapun yang ujian Allah kasih itu baik buat kita. Kita harus yakin dan percaya itu. Dan kemarin itu pelanggan aku yang sudah 6 bulan sama aku, setiap bayar bagus, terus ya tiba-tiba dia bawa kabur barang 150 juta. Ini bapak ibuku baru tahu. Ya Allah. Dan itu juga naik terus juga ya, apa namanya, ujiannya naik lagi. Jadi akhirnya aku bagi 2 kerugian, karena bagi hasil dibagi, rugi juga dibagi 2 dong ya. Jadi saat ini aku sedang menjalani dipotong, bagi hasilnya dipotong atas kerugian yang 150 juta ini. Akhirnya aku kemarin juga, aku tetap harus ikhtiar dong Mbak, ya kan. Aku lapor polisi, aku udah BAP segala macem, dan ternyata mafia ini menipunya banyak orang. Oh, bukan cuma satu. Bukan cuma aku, ada beberapa, totalnya 1 eman lebih lah yang kena tipu. Sama satunya aku 150 juta, ada yang satunya 150 juta, ada yang 300, ada yang 400, ada yang macam-macam lah ya. Sampai sekarang orangnya belum ketemu dan ini masih dalam pengejaran polisi gitu. Tapi di situ aku nggak mau ngeluh lagi. Aku cuma yakin dan percaya sama Allah bahwa Allah itu akan ngasih ganti yang jauh lebih baik lagi. Dan nantinya tuh mungkin ini yang jadi wasilah kita masuk surga. Kenapa kita harus komplain sama Allah gitu ya. Nah saat aku ini udah bulan kedua aku dipotong, masih ada 3 bulan lagi ya. Pada saat dipotong itu aku cuman gini, ya Allah terima kasih aku sudah dipaksa nabung akhirat aku. Aku gitu. Oh matuh, jadi aku udah ini lapang banget, Masya Allah. Iya, jadi katanya guru ngaji aku jadi semakin harus kajian gitu ya, harus semakin dalemin Al-Quran, karena ternyata kita sempit itu karena kita mungkin diuji sedikit, kita udah terkapar itu karena hati kita sempit gitu loh. Jadi ada satu guru ngaji aku tuh bilang, ketika kayak air nih ya, air garam ditaruh di dalam gelas kayak gini ya kan, garam 1 sendok taruh di sini pasti berasa asin gitu loh. Tapi ketika garam 1 sendok ditaruhnya di air yang 1 baskom besar misalnya gitu ya, atau bahkan 1 bak yang gede,
nggak ada rasanya. Sama dengan hati kita ketika kita diuji sama Allah dikasih garam, tapi kita hatinya sempit, itu kita langsung sakit, perih gitu kan. Tapi ketika hati kita lapang dan luas itu kayak nggak berasa gitu. Bahkan kita nerima gitu dan masih enak aja airnya gitu kan. Benar. Jadi bagaimana caranya kita melapangkan hati kita nih dengan kajian-kajian. Nah, kajian yang Mbak Fen nih, apa tuh kajian apa ya Mbak Fen? Kajian musyawarah ya. Nah, itu kan salah satunya kan bagus, baik buat kita, karena disitulah kita akan benar-benar ngedalamin Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Disitulah kita jadi lebih kuat. Betul. Karena keyakinan-keyakinan kita yang akhirnya Qurani, dan kita percaya dan yakin sama janji Allah. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa banget nih ceritanya ya. Berbagai ujian juga udah diterpa gitu ya, dan udah dilakuin aja gitu, dijalanin semua. Dan bisa kita lihat bahwa pelajaran yang hebat itu apa? Mbak Popi itu tuh sabar dan tetap bersyukur. Iya, bersyukur. Bersyukur loh. Karena kita mungkin ya, kita mungkin apa sih, misalnya kayak banyak banget ya, kayak saya dulu gitu ya, pas masih kerja sebagai presenter gitu ya, dulu mungkin kita tahu secara nominal angka gitu ya, gede, sekian udah bisa ketakar gitu ya. Kalau sekarang kan ya udah gitu. Tapi ternyata bukan nominal yang kita cari tuh, keridhaan Allah ya. Ridhonya Allah tuh seperti apa gitu. Kita kan ngejalanin ini, kita dilahirin gitu ya, semua tunjungnya kan kita tahu ya, kita akan meninggal gitu, kita akan dipanggil kembali gitu. Tapi apa sih yang kita harus lakuin selama di dunia ini? Apa sih yang minta ridhonya Allah gitu? Ridhonya ketika kita di dunia ini dan di akhirat nanti seperti apa gitu ya. Iya, itu yang paling penting. Masya Allah, ini pelajarannya banyak banget. Nah, dari tadi kan kita ngobrolnya sama Mbak Popi, terus kita juga cerita selalu kalau misalnya ada ujian, ngobrolnya juga sama orang tua. Nah, boleh nggak sih saya undang orang tuanya juga untuk bisa ngobrol di sini? Boleh. Kita undang ya Bapak dan Ibu yuk. Dan Masya Allah teman-teman, ternyata kita juga bisa diberikan kesempatan nih ngobrol langsung dengan orang tua dari Mbak Popi. Ada Bapak dan Ibu yang Masya Allah dari tadi udah dengerin juga ceritanya. Terus apa ya, kita dengerin cerita dari Mbak Popi, bener-bener ya Allah, ini orang tuanya bener-bener bijak banget. Terus bener-bener ngasih apa ya, supportnya yang luar biasa. Ini Bapak dan Ibu gimana melihat perjalanan hidup dari Mbak Popi? Ya gimana sih, barusan Ibu sendiri kaget sekali waktu Popi bilang, Mbak, ini benar-benar nggak ngomong sama Ibu. Yang terakhir ini tetapnya. Benar-benar Ibu kaget sekali. Nggak ngomong ini, baru aja ini ngomong ini Ibu denger di sini barusan. Subhanallah, ini ada ujian lagi ya Bu ya. Semoga anakku menjalani ujian ini. Amin. Kelas lebih tinggi. Amin. Lah, ini Bapak dan Ibu gimana gitu? Apa sih yang membuat Bapak Ibu tuh selalu yakin juga dengan Mbak Popi gitu ya? Walaupun sempat di awal ragu ketika mutusin untuk berhenti dari insurance gitu ya. Ya pasti kan orang tua tahu, ya udahlah nak, kamu udah enak gitu hidupnya, kenapa sih gitu harus pindah gitu ya, pindah haluan gitu, hijrah lah gitu. Nah tapi apa yang membuat akhirnya Bapak dan Ibu juga ya udah gitu, terima aja apa yang dimau oleh Mbak Popi? Ya itu ya, soalnya memang dari dulu memang kayak gitu. Saya sendiri kan isinya dari nol. Jadi ujian-ujian tuh udah menimpa dulu sama saya, baru saya terapkan kepada anak saya. Jadi ya saya nggak terus langsung, udah berhenti ini aja, nggak usah lagi ini nggak. Jadi itu memang saya udah tahu kalau itu ujian semua. Soalnya saya sendiri memang mengalami kayak gitu. Sampai sekarang, alhamdulillah ya nggak ketemu lagi sampai sekarang. Gitu ya. Iya. Tinggal ibadah sama ini aja, sekarang tinggal menikmati hasil. Kalau Bapak Ibuku udah tinggal menikmati hasil. Karena udah melewati itu semua juga ya Pak ya. Pernah juga Pak? Bukan pernah, sering. Dulu juga. Oh makanya karena pengalaman Bapak. Pengalaman saya diterapkan sama ke Popi gitu ya. Pernah kecurian di toko. Ya Allah, pernah kebobolan. Terus pernah orang yang 2 juta beli gitu, minta ban, kan saya jualan underdeal juga. Selain bengkel, underdeal juga itu pernah. Itu ya. Pernah yang orang minta
ban ukuran ini, ukuran itu udah diambilin ini, taunya Dibawa kabur. dibawa kabur lari. Oh, beda dikit ceritanya ya. Sama Bapak ya. Tadi tahu sama aja. Terus nipu nggak pintar-pintar segitu-segitu aja ya, tapi kita ketipu aja. Terus ada yang pernah minta beli apa itu, Bu? Minta apa tuh on the deal. Bisa dicoba, Bu? Boleh dicoba. Terus udah dicoba kan bunyi. Udah itu kabur, orang bisa bunyi itu langsung lari. Ya Allah. Lagi dipasangin ya. Astagfirullahaladzim, ada aja ya. Kayak gitu. Jadi bapak ibuku udah melewati duluan Mbak Fen. Jadi dia bisa mementori aku ketika ngadepin ujian itu. Ya bapak ibu dulu kan kamu juga tahu sendiri, udah sering dapetin ujian kayak gitu. Kalau bapak ibu nyerah gimana katanya gitu kan. Nah berarti kamu juga harus maju terus kata bapak gitu. Soal mental di sini kamu mesti berani, kamu harus kuat. Dan nanti mau naik kelas, percaya dan yakin sama Allah. Atau diganti yang lebih banyak nanti. Tapi Mbak Popi warnanya gimana sih Pak? Bapak ngerasa bahwa ini kayaknya saya banget nih atau gimana, kan biasa itu ada gitu ya Pak ya. Bapak banget sih. Iya benar gitu. Pak kerja keras gitu ya Pak, fighter gitu ya. Dari kecil itu dia dari SD itu Iya, jual es teh manis, iya. ditaruh di ini, di tremos, taruh di bengkel, dititipin. Ini nanti kalau ada yang mau dandan apa belanja, ini aku titip es teh kayak gitu, ditaruh di tremos. Ada berapa itu, ada tiga termos, terus habis kan Pak habis nih Pop gitu kan, aku bikin lagi, tambahin lagi gitu. Jadi dari kecil udah sudah ya dagang. Iya. Betul. Jadi pas habis itu aku bikin sapu tangan, ntar juga dijual ke teman. Ntar pas kuliah aja aku jualan emping, jualan baju-baju batik karena di Pekalongan kan banyak batik ya itu ya. Aku jualin ke teman-teman baju tidur batik kayak gitu sampai aku bisa ini sendiri, beli komputer sendiri, beli printer dari hasil dagangan aku dari sekolah itu. Masya Allah. Ini ya Bu, Pak, pasti kan kalau misalnya anak ini kan apa yang udah dibutuhkan orang tuanya ya. Bagaimana juga doa-doa yang dipanjatkan orang tua untuk anak-anak pastinya. Apa sih Pak doanya sama Allah gitu dapat Mbak Popi yang fighter kayak gini? Iya, untuk saya sendiri saya selalu minta sama Allah setiap sholat tahajud itu minta, ya Allah berikanlah hamba anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat beribadah kepadamu ya Allah, taat pada orang tua juga, yang hafid Al-Quran. Amin. Itu selalu jadikanlah anak-anak hamba ya Allah pengusaha-pengusaha yang bebas dari riba. Itu juga salah satu doa. Dan bapak ibuku juga bebas riba, adikku juga akhirnya hijrah riba, semuanya satu keluarga kita hijrah riba semua Mbak Fen. Masya Allah. Nggak gampang ya dengan sistem yang ada di Indonesia seperti sekarang gitu ya, di negara kita kayaknya tuh kayak agak nggak mungkin gitu ya untuk bisa terlepas dari riba dengan sistem yang ada gitu. Tapi bapak ibu juga yakin gitu ya? Iya yakin sih, saya yakin. Masya Allah. Dengan bebas dari riba itu. Apa sih Pak, Bu, yang dirasakan sama Mbak Popi juga ketika dulu masih bermain dengan riba gitu, terus sekarang benar-benar bebas dari riba, apa yang dirasakan? Rasanya itu hati itu tenang banget. Gitu. Rasanya hati tenang, nggak mikirin tanggal kapan kita mau bayar cicilan. Ya, itu yang paling beda. Paling beda banget dirasakan sama ibu. Ketenangan hati yang paling beda gitu, karena kita udah nggak ada agenda untuk bayar apa namanya, saya timeline tuh harus bayar gitu ya. Itu bebas. Setiap bulan kan kita kalau misalnya punya cicilan atau apa gitu ya, mesti tahu ini udah tanggal sekian. Kalau sekarang udah nggak tahu tanggal ya. Karena udah santai gitu ya, tinggal nyari hasilnya aja. Lagi itu ya nggak tahu udah. Terus pengennya udah ibadah kayak gitu soalnya kan. Masya Allah. Untuk toko sama itu tuh apa itu namanya,
Ibu kan sekarang udah nggak ngurusin toko juga karena tokonya, bengkelnya semuanya udah dioperasionalkan sama adik. Oh gitu, jadi tinggal nerima uangnya aja. tinggal ngeliatin hasilnya ya. Iya benar, di masa tua gitu ya. Iya. Ya udah mau nunggu apa lagi gitu ya. Kecuali kita ya Tinggal kajian kesana sini. Masya Allah. Ya mungkin ini ada Mbak Popi, anak yang hebat banget, anak yang fight-nya tuh luar biasa banget. Single parents tapi Masya Allah gitu ya. Bisa walaupun kemarin sempet ada deadline gitu ya 4 bulan ya Bu, Pak, kalau misalnya emang nggak berhasil saya pulang gitu. Ternyata dibuktikan gitu sama Mbak Popi. Alhamdulillah sekarang Mbak Popi bisa seperti ini. Bapak dan Ibu juga bisa melihat seperti apa kesuksesan yang diraih oleh Mbak Popi. Alhamdulillah. Amin. Ada yang mau disampaikan nggak secara langsung? Mungkin kadang kalau namanya orang tua ya pasti setiap hari juga akan selalu kasih wejangan ya Bu, Pak. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nggak untuk Popi? Ya udah, Ibu pesan ya sama kamu. Jadilah anak yang soleha, Amin, amin. yang taat sama Allah. Amin. Dan jangan sampai meninggalkan sholat. Amin. Siap. Taat banget. Amin. Yang beri sama orang tua juga. Alhamdulillah. Doa ibu untuk anakku. Nah itu mustajab tuh kalau doa ibu tuh. Bener. Apapun itu ya, kalau doa ibu, aduh, kita minta apa-apa pasti Bu tolong doain ya, Ma tolong doain ya. Oh insya Allah tuh Itu yang ibu mudahkan. inginkan selalu itu, jadikan pengusaha yang bebas dari riba. Masya Allah. Amin. Bapak ada yang mau ditambahin Pak? Udah. Nah kalau Mbak Popi sendiri, ini kan kalau kita runut gitu ya dari cerita dari Mbak Popi, sosok orang tua ini luar biasa banget yang memberikan semangat, support gitu ya, untuk bikin Mbak Popi kayak oke, bisa lagi bangkit lagi. Ya aku bersyukur banget sama Allah sudah ngasih orang tua yang benar-benar jadi orang tua aku, jadi mentor aku, guru aku, bahkan inspirasi aku Mbak Fen. Jadi Bapak itu benar-benar yang aku merasakan dari kecil, yang aku merasakan sendiri bahwa kita itu bukan orang yang berada gitu loh waktu aku kecil ya. Tapi karena Bapak yang fight banget gitu ya, yang kerja keras dan juga ya ibadah ya, itu memang Allah kasih naik kelas terus gitu ya. Dan aku ibaratnya jadi melihat sendiri, membuktikan sendiri, sehingga aku jadi orang juga yang optimis gitu. Aku bersyukur banget sama Allah sudah dikaruniai orang tua yang luar biasa. Mau nyampein sesuatu untuk Bapak dan Ibu, apalagi baru denger. Maaf kalau aku nggak sampaikan semua ujiannya, mungkin baru Ibu Bapak tahu juga karena aku nggak pengen Bapak sama Ibu itu selalu kepikiran sama aku gitu. Tapi yang sekarang aku cuman pengen cita-citakan adalah bisa membahagiakan Bapak Ibuku, Mbak Fe. Mungkin belum kasih banyak, tapi aku berharap ya Allah, kepada Allah yang Maha Kaya ya Goni ya Muhni, aku mohon mampukan aku untuk bisa bahagiain kedua orang tua aku. Ya, boleh dipeluk dong orang tuanya, Masya Allah. Ini berkah aku. Masya Allah. Duh, ini yang luar biasa ya. Benar-benar kaget sekali baru aja denger ini. Insya Allah naik kelas lagi ya Bu ya. Ya naik kelas yang lebih tinggi lagi. Benar. Amin. Karena Allah pasti akan memberikan ujian ke orang-orang yang tepat gitu. Ujiannya memang pasti insya Allah sanggup melewati semuanya sesuai dengan kemampuannya. Nah ini kita udah dengar semua ya teman-teman ya, kisah inspirasi yang begitu luar biasa dari orang tuanya Mbak Popi ya. Ternyata dulu juga fighter juga gitu ya, dulu sempat juga ngerasain apa yang dirasain Mbak Popi, mungkin udah dirasain semua gitu, udah dirasain semua, udah gitu ya, udah dirasain. Sekarang juga benar-benar udah yakini bahwa udah nggak mau pakai riba lagi. Insya Allah hidup lebih tenang juga, lebih berkah juga insya Allah. Amin. Mungkin ini ya, terakhir ada yang mau disampaikan gak buat teman-teman yang juga sekarang yang lagi nonton, mungkin lagi bimbang, lagi mau maju mundur ya, mau lepas riba apa enggak gitu. Tapi apa nih mungkin pesan dari Mbak Popi yang bisa teman-teman buat meyakinkan teman-teman bahwa ini sesuatu yang mungkin bisa kita
tinggalkan. Iya. Bismillah buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang galau gitu ya, yang masih maju mundur untuk memutuskan gitu kan, apakah bisa. Teman-teman harus pertama pilih dulu lingkungan yang tepat. Pilih dulu lingkungan yang tepat, yang satu frekuensi. Terus yang nomor 2, teman-teman juga harus rajin datang ke kajian gitu kan. Ilmu ya. Cari ilmunya, karena ilmu itu yang akan memudahkan kita untuk melangkah. Berarti kita nih yakin nih akan yang Allah janjikan gitu ya. Ayat-ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah, itu semuanya kalau kita dapetin kan dari kajian-kajian ya, itu penting banget. Nah, sudah milih lingkungan yang tepat, kajian-kajian, introspeksi diri juga, mohon ampun sama Allah. Yang pertama yang dilakukan adalah taubat. Ya kan, harus taubat gitu loh. Karena kita bukan sedang mencari jalan keluar loh. Kalau kita cari jalan keluar tapi kita nggak taubat, kita mungkin setelah dikasih jalan keluar kita lagi, atau kita bisa balik ke arah yang nggak benar lagi misalnya gitu ya. Tapi kalau kita meminta pertolongan Allah dan kita taubat dan menyadari kesalahan-kesalahan kita, insya Allah kita akan kedepannya tuh akan berjalan takut gitu loh, untuk belok-belok tuh takut gitu loh. Dan ketika kita menghadapi ujian-ujian itu, kita akan lebih luas hatinya, akan lebih ridho sama ketetapan Allah bahwa oh ini ujian, oh ini untuk naik kelas, oh ini ujian, Allah tuh menguji sesuai dengan kemampuan hambanya. Ketika mau berprasangka buruk, oh Allah sesuai prasangka hambanya, nggak berani gitu kan. Ketika kita sudah dihadapkan ke dalam kesulitan yang benar-benar begitu sulitnya gitu ya. Pernah aku sampai cuman punya tabungan 10.000 loh, sisa uang 10.000. Aku bilang sama Allah, ya Allah, aku hanya meminta pertolongan kepada Engkau. Aku nggak ngomong nih sama bapak ibuku. Tahu-tahu pertolongan Allah datang. Ada aja, selalu ada. Jadi jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita di dalam setiap perjalanan hijrah kita gitu. Dan yakinlah bahwa di setiap kesulitan ada kemudahan. Semakin sulit berarti semakin dekat sama kemudahan. Masya Allah gitu. Betul. Tetap semangat, bukan berarti mudah, tapi insya Allah kita bisa melaluinya dengan yang tadi step-step yang sudah pernah aku lakukan dan aku bagi ke teman-teman semuanya. Masya Allah. Duh Mbak Popi, terima kasih banyak. Sama-sama dengan kisahnya. Bapak dan Ibu juga terima kasih banyak. Sama-sama. Ini daging semua loh. Bener-bener ini semuanya bisa kita ambil semua. Sesuatu yang memang kita yakini bahwa itu nggak boleh. Emang Allah juga bilang dengan kita mengambil riba itu berarti kita memerangi Allah dan Rasulnya. Ya udah, mau apa lagi? Kita tinggalkan, insya Allah dikasih jalan yang lebih baik lagi, keberkahan, rezekinya juga semakin melimpah insya Allah. Dan pastinya ini dunia hanya sementara. Betul. Apa yang kita lakuin ini semuanya sementara. Ya insya Allah apapun yang kita jalanin ini semuanya ada manfaatnya juga nantinya ya. Buat nanti kita di akhirat nanti kita dipertemukan lagi dengan orang-orang yang membantu kita, support kita. Orang-orang yang satu frekuensi bisa dikumpulin lagi insya Allah. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Nah, Bang Charlie juga terima kasih. Nah, buat teman-teman semua yang ngerasa bahwa ini ceritanya bisa banget di-share, apalagi buat teman-teman yang ngerasa wah kayaknya ada teman aku nih yang lagi butuh cerita inspirasi seperti ini, bisa di-share juga. Nah, jadi buat teman-teman yang juga belum subscribe, boleh subscribe dan boleh tahu dong sosial medianya Mbak Popi. Oh ya, kalau Instagram aku Popi Dian Hartini. Popi Dian Hartini. Ada YouTube juga nggak? Nggak ada. Belum. Siapa tahu nanti ya buat supaya teman-teman kalau mau tahu kesehariannya Mbak Popi jualan telur gimana. Tapi alhamdulillah insya Allah omsetnya juga makin tinggi lagi ya. Kalau di Egghall-nya ada sih, Instagram Egghall itu ada golf s_hall itu Hotel Alpha London. Oke. Masya Allah. Jadi buat teman-teman boleh langsung aja lihat di Instagramnya Mbak Popi ya. Kalau gitu kita pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.